Sudah di-record? Teh Farah, sudah ya? Sudah. Oke. Oke, lagi teman-teman silakan untuk on cam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kepada kita telah memberikan banyak kenikmatan yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam, baginda alam, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah teman-teman, kita dipertemukan kembali di Pekanan Tutorial PAI. Insya Allah tema yang akan dikedepankan yaitu akhlak sebagai indikator kesalehan. Insya Allah pemateri kita sudah masuk room ya, Bapak Prof. Dr. Sahidin. Ya. Sebelumnya, alhamdulillah kita dipertemukan ya di pagi ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan pematerian sekarang. Nah, nanti rantaian acaranya sekarang pembukaan, yang kedua nanti ada pematerian, yang ketiga ada tanya jawab, yang keempat terakhir nanti ditutup. Insya Allah pematerian sekarang sampai jam 9.50 Pak. Ya. Mangga kita buka saja agenda kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak disilahkan untuk memaparkan materinya. Ya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah. Jelas ya suara saya ya. Nggak usah pakai ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada siang ini atau pagi ini ya, pagi yang cerah ini kita bisa bertemu dalam rangka memperdalam dinul Islam yang terkait dengan materi kuliah pendidikan agama Islam. Tema yang akan kita bahas sekarang ini tentang akhlak dan amal soleh. Nah, kalau barusan saya dengar akhlak sebagai indikator amal soleh. Kalau dikaitkan dengan materi pendidikan agama Islam yang biasa saya sampaikan, pembahasan tentang akhlak itu terintegrasi dengan komponen-komponen dinul Islam ya. Nanti kita diskusi begitu ya lebih jauh lagi. Hanya saya ingin memberi pengantar di sini diskusi ini tentang ruang lingkup dinul Islam sehingga kita
tidak bingung untuk menyimak apa sih sebetulnya dinul Islam itu. Karena banyak yang melaksanakan ajaran Islam itu sementara mindsetnya tidak nyambung, satu dengan yang lainnya terpisah-pisah. Maka terjadilah pemikiran yang sekuler gitu ya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena tidak memahami bagaimana keterintegrasian aspek-aspek yang terkandung dalam dinul Islam. Secara garis besarnya, pemikiran tentang ruang lingkup dinul Islam ini sebetulnya merujuk pada sistematika berpikir yang disampaikan oleh Nabi, oleh Allah dalam Quran, dan juga oleh Nabi, begitu sebagai penguatan dari sistematika ruang lingkup dinul Islam yang Allah berikan kepada kita. Kita sering mengenal istilah iman, ada Islam, ada takwa, ada amal soleh, dan lain-lain begitu ya, atau akhlak. Tetapi nampaknya satu dengan yang lainnya itu terpisah-pisah. Oleh sebab itu, saya di sini ingin memberikan satu pengantar tentang bagaimana sih lingkup dinul Islam itu. Nah, kalau kita ingin mengetahui ruang lingkup dan keterintegrasian itu, bisa baca hadis Nabi yang cukup panjang, yang intinya begini. Satu saat Rasulullah itu sedang berada di masjid dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang tamu. Nah, tidak tahu dari mana arahnya, tiba-tiba langsung menghadap Rasul, memegang paha Rasul, dan mukanya itu dihadapkan kepada muka Rasul sambil bertanya, "Ya Muhammad, mahwal iman?" Muhammad, apa sih iman itu? Nabi menjawab, dan buahnya jawaban Nabi adalah rukun iman itu. Antumina billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa biyamil wa bil qadari khairi wa syarrihi. Itu jawaban Nabi ketika ditanya oleh tamu tadi yang tidak dikenal itu tentang iman. Setelah Nabi menjawab, si tamu itu membenarkan, "Sodakta ya Muhammad." Benar Muhammad. Wa mahwal Islam. Lantas si tamu itu bertanya kembali, apa itu Islam? Nabi menjawab, wah, jawabannya itu adalah rukun Islam yang 5. Antasyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iqamus shalah, dan seterusnya sampai wahijul bait man istata'a ilaihi sabila. Naik haji bagi yang mampu. Setelah Nabi menjawab itu, si tamu pun membenarkan, sodakta ya Muhammad, benar Muhammad itu. Setelah itu si tamu itu bertanya lagi, wa mahwal ihsan, apa itu ihsan Muhammad? Ya, Rasul menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, tetapi kalaupun demikian Allah tetap melihatmu. Si tamu pun membenarkan. Nah, setelah itu juga masih tetap si tamu itu bertanya kepada Rasul, wa mata sa'ah ya Muhammad, kapan kiamat terjadi ya Muhammad? Nah, Nabi menjawab, kalau urusan kiamat, yang bertanya dengan yang ditanya sama, tidak tahu kapan, begitu. Benar juga katanya jawaban Muhammad. Kemudian bertanya kembali, wa ma alamatuhu, kalau begitu apa ciri-ciri terjadinya kiamat? Nah, disitulah panjang, hadis ini panjang sekali. Nah, saya membatasi sampai pertanyaan yang ketiga, wa mahwal ihsan. Nah, sepintas kalau mau itu tentang ciri kiamat, salah satunya ini.
ketika Nabi ditanya, wa ma alamatuhu, apa ciri kiamat itu? Antalida ummata rabbataha wa ayatatawwaluna fil bunyan. Dua sajalah saya jelaskan di sini. Yang pertama, seorang hamba melahirkan majikannya. Ini metaforis, makna metaforis. Artinya apa di sini? Seorang budak belian melahirkan hambanya. Di sini metaforis itu maksudnya di sini, jika seorang anak ya mau berani memperlakukan orang tuanya dengan semena-mena, bahkan seperti dianggap sebagai pesuruh atau pembantu begitu ke orang tuanya itu, tidak ada tata krama sopan santun ke orang tuanya, maka itu salah satu ciri sudah dekatnya kiamat. Yang kedua, ayatatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun bangunan yang mewah, yang megah, yang tinggi. Ini maknanya apa? Jika manusia sudah hidupnya materialistis, kebenaran, kebaikan, kemuliaan itu hanya diukur dengan materi, maka itulah sudah tanda-tanda dekatnya kiamat. Itu dua saja ya. Nah, kembali ke persoalan hadis yang pertama tadi, bahwa jawaban Nabi sampai 3 itu menggambarkan itulah ruang lingkup dinul Islam. Dinul Islam itu terbagi 3 aspek. Ya, kalau digambarkan sebuah bulatan begitu ya, di dalam bulatan itu menggambarkan keutuhan bulatan itu. Di dalam bulatan itu ada 3 bagian. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Dengan bahasa lain, yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Nah, ini kita mau masuk ke akhlak itu. Ya. Jadi akidah, syariah, akhlak. Atau iman, Islam, ihsan. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Jika seseorang beriman kepada Allah tapi tidak melaksanakan syariat, ya, tidak melaksanakan Islamnya tadi, aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka tidak sah imannya. Demikian pula, ngaku dia beriman, dia paham tentang ajaran Islam, hukum-hukum syarak dan sebagainya, tetapi dia tidak mengimplementasikannya, melaksanakan dalam bentuk perilaku terpuji, maka itu juga tidak lengkap dia sebagai seorang muslim gitu. Nah, jadi dari ketiga komponen tadi, iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, akhlak, itu sama saja maksudnya ya. Kemudian yang disebut iman itu atau akidah itu bagaimana cara mempelajarinya? Apakah ada ilmu mempelajari akidah? Itu ada, yaitu ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, disebutnya ilmu kalam. Itu sama saja sebetulnya, itu mempelajari tentang keimanan. Nah, kemudian ilmu apa untuk mempelajari Islam itu? Ilmu syariat, ya, hukum Islam. Di dalamnya ada juga belajar tafsir hadis di dalamnya ya. Hukum Islam itu kan dari situ. Nah, itu ilmu untuk memperdalam tentang keimanan. Ilmu kalam atau ilmu usuluddin. Usuluddin itu pokok-pokok agama keimanan. Makanya di IAIN ada jurusan usuluddin atau fakultas usuluddin di situ ya. Kemudian yang kedua syariah atau Islam, iman Islam ya. Nah, syariah itu ilmunya apa? Ya, ada di IAIN fakultas syariah, di dalamnya ada belajar tentang Quran hadis di dalamnya ya, syariah itu pendalamannya, program studinya. Itu ilmu syariah atau fikih ibadah, fikih muamalah. Nah, itu fikih itu syariah ya, hukum Islam. Nah, yang ketiga akhlak atau ihsan. Apakah ada ilmunya tentang akhlak? Ada. Ya, ilmu akhlak itu ada yang disebut ilmu tasawuf ya.
kemudian turunannya tarekat dan lain-lain begitu ya. Ilmu akhlak itu ada ilmu akhlak, adab ya. Fakultas adab di UIN ada ya. Tapi adab itu lebih ke masalah bahasa begitu ya, fakultas adab. Nah, ya itu kan akhlak, bagian daripada akhlak itu adalah berbahasa yang baik. Nah, orang-orang yang melakukan itu semua, ini ruang lingkup namanya, saya bahas dulu itu ya. Orang yang beriman disebut mukmin, ya. Jamannya mukminin. Orang yang Islam disebut muslim. Orang yang melaksanakan ajaran Islam muslim. Jamannya muslimin. Nah, supaya tidak tertukar pengertian dan pembahasannya ya. Orang yang berperilaku baik disebut muhsin. Ihsan itu muhsin orangnya. Muhsinin ya. Muhsinin itu orang-orang yang berperilaku baik. Lantas kalau muttaqin di mana posisinya? Kita sering dengan orang yang takwa atau muttaqin. Di mana posisinya? Nah, yang disebut muttaqin itu adalah orang yang sudah melaksanakan semua ketiga aspek tadi itu disebut muttaqin. Ya dia beriman, ya dia melaksanakan keimanannya melalui syariah tadi, dan dia berperilaku terpuji sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Nah, itulah orang yang disebut muttaqin, orang yang takwa. Begitu ya, orang yang takwa. Nah, sebab itu di Quran ketika berbicara masalah orang takwa, ayatnya beda-beda. Ya. Karena sedang berbicara takwa dalam perspektif iman umpamanya ya. Coba kita baca awal surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak boleh ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang takwa. Orang takwa itu yang gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu. Orang takwa itu beriman kepada hal-hal yang gaib. Ya, pembicaraan tentang iman kepada yang gaib itu panjang sekali. Ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Yang maha gaib adalah Allah. Maha gaib itu Allah. Makhluk Allah ada yang gaib. Gaibnya gaib nisbi. Gitu ya. Hal-hal yang gaib itu harus wajib kita percayai kalau ngaku orang beriman. Yang gaib itu ada yang dinamis, ada yang statis. Gaib yang dinamis adalah jin. Nah, makhluk Allah itu yang dinamis, gaib itu jin. Nah, jin itu apa reng-rengan jin itu? Jin itu adalah makhluk yang diciptakan Allah, ada yang beriman, ada yang tidak. Ada jin yang Islam, ada yang kafir. Jin kafir itu siapa? Raja jin kafir itu namanya iblis. Itu makhluk itu. Sebutan itu ada, barangnya cuman gaib. Ya. Nah, kita harus yakin bahwa itu ada. Di Quran kalau kalian ingin tahu siapa iblis, siapa jin itu di Quran. Kalau hal yang gaib jangan sok tahu. Kalau yang sok tahu itu jadilah dukun. Kalau ingin tahu yang gaib itu tanya kepada Allah dalam Quran. Ya Allah, siapa jin itu? Nah, ada penjelasan banyak di Quran. Di antaranya wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis dalam surat ini. Surat Al-Isra itu ya. Nah, fasajadu illa iblis. Ketika Allah berfirman, wahai para malaikat, kumpulah qala rabbuka lil malaikin bersujudlah kalian kepada malaikat, maka semua pada sujud illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis itu?
kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Gitu. Di dalam surat Baqarah juga ada, tapi tidak dijelaskan tentang jinnya itu kalau dalam awal surat Baqarah. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minadz zalimin. Itu kalau itu ya. Kalau di surat Al-Baqarah, kalau di surat Al-Isra dan surat Kahfi itu di surat Al-A'raf itu bunyinya kana minal jinni fafasaqan amri rabbi. Itulah yang namanya iblis itu dari bagian dari jin. Penciptaannya juga berbeda. Nah, itu panjang lebar lah kalau cerita itu. Saya ingin menjelaskan sepintas tentang makna takwa dalam perspektif iman. Itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian makna takwa dalam pengertian Islam gitu ya, syariah. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat itu indikasi orang takwa itu salat. Kalau ngaku takwa tidak salat, bohong itu. Tidak. Apapun alasannya, kan dia berbuat baik, menyumbang segala macam, tidak sholat, mah tetap aja bukan orang takwa. Masuk neraka gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, akhlak ya. Yang akhlak bertakwa dalam perspektif akhlak. Dalam surat Al-Imran. Wasaring ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga ini bergegaslah kamu meminta minta ampun kepada Allah ya, yang apabila kamu diterima maka disediakan surga yang luasnya luas bumi dan langit. Disediakan untuk siapa? Untuk orang yang takwa. Yang takwa di sini yang gimana? Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ihsan di situ. Alladzina yunfikuna fis syarra, orang yang berinfak baik ketika lapang maupun ketika sulit, tetap aja berinfak. Di situ menunjukkan keikhlasannya. Tidak ingin dipuji orang. Yang namanya infak itu atau berbuat sedekah itu tidak perlu dimasukkan sosmed begitu ya. Kalau kalau ingin melihat orang itu memang ihsan. Yunfikuna fi syarri wal qadiminal ghaid, menahan nafsu, tidak suka marah-marah kecuali memang beralasan untuk dimarahi orang itu gitu ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, tapi kalau memang orang itu memang perlu dimarahi supaya berubah sikapnya kepada yang lebih baik, ya tidak apa-apa gitu ya. Ihsan di situ. Wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang dan seterusnya. Nah, itulah ciri orang takwa yang tidak terlepas dari tiga komponen tadi. Baik, sekarang masuk ke pembahasan tentang akhlak itu sendiri. Apa sih akhlak itu? Secara garis besarnya akhlak itu adalah perilaku ya. Ini batasannya, perilaku yang disengaja dengan tujuan tertentu, Perilaku yang disengaja. Aduh hebat. Ya, udah cakep. Tutup itu sayang. Tutup ya. Jadi akhlak itu adalah perilaku yang disengaja dengan tujuan tertentu. Disengaja gitu. Maka untuk itu akhlak itu ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah, ada akhlak terpuji, akhlak tercela. Nah, itu perilaku itu atas kesadaran. Kalau tidak disadari dia berperilaku itu tidak apa kan begitu ya. Itu akhlak madmumah, akhlak mahmudah. Jadi perilaku yang disadari. Nah, seseorang melakukan aktivitas dengan sengaja, kemudian tanpa niat, perilakunya itu
sia-sia saja, hanya bermanfaat untuk saat itu saja, tidak bernilai ibadah, ya, tidak bernilai sebagai amal soleh. Nah ini kaitannya dengan amal soleh tadi. Ketika kita melakukan sesuatu, ini perintah Allah ya, harus didasarkan keimanan, didasarkan ilmu syariat, artinya melaksanakan aturannya itu sesuai dengan aturan Islam, maka membuahkan perilaku. Nah itulah yang disebut akhlakul karimah, disebut amal soleh gitu. Tapi kalau mengerjakan sesuatu tidak didasarkan karena Allah, niat melaksanakan karena keimanan kepada Allah dan dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah, maka hasilnya seperti apapun yang dia lakukan, asal sesuai dengan niatan tadi karena Allah dan sesuai dengan aturan Allah, maka itu menjadi ibadah akhlak. Jadi amal soleh. Tapi sebaliknya, perbuatan menurut orang itu baik sekali, tetapi tidak didasarkan dengan keimanan kepada Allah dan syariat Islam, maka perbuatan yang dianggap baik oleh manusia itu tidak menjadi amal soleh. Gitu, tidak jadi amal soleh. Kenapa? Karena yang disebut amal soleh itu berbeda dengan perbuatan baik. Coba, logikanya begini, apa bedanya perbuatan baik dengan beramal soleh? Kalau perbuatan baik, siapapun bisa melakukannya. Mau orang beriman, tidak beriman, termasuk orang jahat, bisa berperilaku baik. Orang jahat juga berbuat baik bisa. Umpamanya merampok, setelah dirampok dibagi-bagi sebagian kepada orang yang dia anggap membutuhkan. Membagikannya itu kan baik, membagi. Tapi ketika dia mendapatkannya itu bukan amal soleh karena hasil merampas harta orang. Itu kebaikan itu tidak mendapatkan pahala apa-apa gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi cara memperoleh rezeki yang dia pegang itu adalah dengan cara haram. Siapapun berbuat baik itu bisa. Ya. Siapapun bisa berbuat baik, mau orang Islam, orang tidak Islam dan sebagainya. Tetapi kalau amal soleh tidak. Amal soleh itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman, berislam dan berihsan. Itulah amal soleh. Ya. Kita saja seorang yang beriman melakukan suatu perbuatan baik. Tapi kita lupa niatan kita ini bukan karena Allah. Caranya pun tidak sesuai dengan cara Islam. Ya. Maka itu tidak jadi amal soleh. Umpamanya contoh saja ya. Ini kan zaman milenial itu namanya ulang tahun itu sepertinya suatu kewajiban. Ada itu budaya, nggak pernah di Islam itu ada ulang tahun begitu. Rasulullah ulang tahun, Rasulullah nggak ada itu. Nah, kemudian kita nyiapkan pesta ulang tahun untuk seseorang yang kita cintai, yang kita banggakan. Maksudnya apa? Niatnya untuk menggembirakan orang itu. Gitu kan? Surprise begitu. Sibuk nyiapkan itu, nyiapkan ini. Niatnya apa? Ingin menggembirakan seseorang. Menggembirakannya itu bagus, tapi caranya itu apa harus sampai habis-habisan membuat pesta gitu ya. Nah itu tidak termasuk amal soleh yang kayak gitu-gituan itu. Mubadir aja gitu ya. Ya kalau memang mau mengembirakan kan sesuaikanlah dengan ajaran Islam. Ya. Nah itu kaitannya dengan amal soleh dan
perbuatan baik. Jadi sekali lagi perbuatan baik itu bisa saja dilakukan oleh siapapun karena sangat terbuka perbuatan baik itu. Tidak mesti dengan atau disampaikan oleh orang yang beragama Islam saja. Berbuat baik semua pun bisa. Tetapi ketika amal soleh tidak bisa siapa saja melakukan amal soleh. Karena syaratnya harus beriman, kemudian berislam artinya mengikuti aturan-aturan Islam, dan yang ketiga perbuatannya pun betul-betul terpuji. Nah, keikhlasan di sini ya. Keikhlasan. Yang paling sulit imannya, iya saya beriman kepada Allah. Bahkan ya Allah saya mau melakukan sesuatu ini atas dasar keimanan saya kepadamu. Kemudian ikuti cara-caranya. Oh begini cara bersodakoh ini, berzakat, berbuat baik itu. Tapi ujung-ujungnya di situ setan datang. Masa iya kamu mau menyumbang sebanyak ini, tidak diliput oleh TV, tidak ada media sosial mempublikasikan, tidak ada anu. Akhirnya dia terpengaruh oleh bisikan setan itu. Tidak, katanya saya tidak mau melakukan perbaikan sebelum ada siapkan medianya, siapkan ininya, muat di sana, muat di sini. Nah, yang tadinya sudah mau jadi amal soleh juga terganggu oleh niatan-niatan yang dibisikkan setan begitu. Dengan sengaja. Beda kalau umpamanya Anda melakukan perbuatan baik begitu ya, beramal soleh, lantas Anda mau menyumbang sekian untuk untuk gempa, untuk apa, untuk banjir di Garut kayak kemarin itu rame-rame orang pada mencari bantuan untuk ini. Tiba-tiba ada orang yang meliput, ya, wah gini. Muncul nama kita, muncul nama komunitas, muncul dikomentari banyak orang. Kita sendiri tidak punya niatan ingin di blow up, diangkat sana sini, tidak. Itu urusan orang. Tetap insya Allah itu tetap menjadi amal soleh. Karena amal soleh itu tadi kita sudah benar melaksanakan tadi niatannya, caranya, begitu eksekusi. Nah di situ godaan-godaan muncul, tetapi kita bisa meredamnya godaan itu, kita jalan terus. Godaan itu tidak hanya seperti itu, tapi godaannya juga ada. Sehingga kita membatalkan perbuatan itu. Umpamanya, lah kamu itu pengen kepuji aja, ingin dibilangin orang anu. Ngapain katanya. Akhirnya yang tadinya mau niat menyumbang juga mengurunkan dirinya. Saya nggak maulah, takut dibilang orang gini. Nah itu juga godaan untuk berbuat amal soleh. Kalau kita berbuat amal soleh itu, khususnya bersodako atau berbuat apa saja, itu ibaratnya sederhana. Kayak kita buang air besar, buang air begitu, dibuang udah aja, tidak pernah kita ingat-ingat. Nah itu keikhlasan seseorang berbuat amal soleh. Kalau terus ngutik-ngutik perbuatan yang sudah dia lakukan, karena dianggap itu suatu kebaikan untuk dirinya dan orang lain, nah maka itu menjadi cacat. Begitu ya, perbuatan amal solehnya hanya menjadi perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Perbuatan baik, karena perbuatan baik itu tidak mempunyai nilai kebaikan di akhirat nanti. Nilai kebaikannya itu hanya sebatas di muka bumi saja di sini. Orang memuju-muju, wah katanya hebat ini. Wah ini orang ini dermawan, wah orang ini keberehan dan seterusnya dan seterusnya. Udah sampai di situ saja. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena tadi ini bukan amal soleh tetapi hanya sekedar perbuatan baik. Nah, jadi sekali lagi kembali kepada tema pokok bahwa akhlak itu adalah buah dari iman dan Islam. Buahnya ihsan.
ihsan itu bentuknya perilaku yang disengaja dengan tujuan hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Begitu. Itulah akhlakul karimah atau amal soleh. Nah, kalau seseorang melakukan satu perbuatan, indikasinya apa sehingga menjadi amal soleh? Indikasinya dia tidak ingin dipuji orang, ya. Seperti hadis Nabi, kalau kamu bersodakoh dengan tangan kanan, yang kiri tidak boleh tahu. Ini mah sodakohnya supermi hanya satu bungkus, satu dus, untuk orang yang korban gempa atau banjir atau apa saja, tapi media yang meliputnya sampai 10. Itu kan indikasi tidak amal soleh, itu cari popularitas, ingin dipuji dan sebagainya. Itu kan indikasinya bukan indikasi amal soleh gitu ya. Nah, akhlakul karimah itu sebagai indikasi amal soleh, saya kira itu akhlakul karimah itu ya udah amal soleh itu sendiri ya. Karena amal soleh itu perilaku yang tadi disengaja dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah, sama dengan akhlak. Amal soleh itu ya perilaku yang disengaja ya dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Bagaimana hanya dengan tadi yang 3 hal tadi, niatannya lillahi ta'ala, caranya sesuai dengan aturan Quran Sunnah, kemudian perilakunya juga menyenangkan. Nah, itulah akhlak dan itu amal soleh. Nah, saya kira ini pokoknya ya, pokok dari pembahasan kita kali ini, bahwa amal soleh hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman dengan tahu caranya dan juga perilakunya sangat menyenangkan bagi siapapun. Itu amal soleh. Kemudian akhlak itu ya bagian dari komponen dinul Islam sebagai akhir atau sebagai buah dari iman dan Islam. Itu akhlakul karimah, begitu ya, akhlak terpuji. Nabi saja diutus ke muka bumi kan, liutammima makarimal akhlak. Buistu, aku diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sebelumnya sudah berakhlak. Ya, ada yang akhlak sayyi'ah, ada yang mahmudah. Tidak semuanya orang jahiliyah itu berakhlakul madmumah, atau ada juga yang berakhlak baik, tapi niatannya ini belum lurus karena belum ada aspek keimanan kepada Allah, karena masih jahiliyah. Ketika Nabi diutus untuk menyampaikan syiar Islam, syariat Islam, maka perilaku kamu itu sudah bagus, tinggal niatannya hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Contohnya tradisi Arab yang saya sebut tadi, contohnya begini, tradisi menghormati tamu bagi orang Arab itu sudah terjadi jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Jadi tradisi di Arab itu, kalau kan antara satu kampung, satu desa ke desa lain itu jauh kan, mereka itu jalan kaki begitu. Ketika seseorang musafir tujuannya ke desa C umpamanya ya, dia dari desa A mau ke desa C, ditempuh sampai sehari semalam katakanlah. Nah, kemalaman mampir di desa D, di desa B. Nah, di desa B itu, masyarakat di desa B itu menjamu orang ini, kelihatan lusuh, capek, silakan gitu. Itu tradisi mereka. Kemudian dijamu, dikasih makan, kasih pokoknya yang dia perlukan di situ untuk istirahat. Dan itu tidak ditanya
mau kemana, dari mana, mau banyak mana. Tidak, biarkan aja dia istirahat, kecuali dia menyampaikan saya ini si anu mau ke sana. Nah, kalau tradisi mereka si tuan rumah itu tidak boleh bertanya begitu. Karena ada indikasi bahwa kalau ditanya jadi enggan, sungkan dan sebagainya. Biarin aja, silahkan Anda istirahat di sini. Kalau sudah 3 hari baru ditanya. Kalau istirahatnya sudah 3 hari, sudah lepas gitu lelahnya, baru ditanya, Bapak ini dari mana, mau kemana, dan sebagainya. Tradisi itu diangkat ke dalam ajaran Islam. Ya, ketika Rasul diangkat menjadi nabi, tradisi yang baik itu diangkat. Sampai ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetamu itu. Nah, itu menjadi hadis Nabi itu. Berarti kan tradisi Arab jahiliyah itu ada juga yang baik. Bahkan diangkat menjadi ajaran Islam, masuk ke bagian ajaran Islam. Sebab itu dalam teori hukum ada al-adah muhakkamah. Tradisi itu bisa diangkat menjadi hukum kalau tradisi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Begitu. Nah, demikianlah amal soleh juga atau akhlak juga bisa diangkat dari sebuah tradisi tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Saya kira itu waktunya udah pas ya, 10.50. Tadi mulainya juga pas, akhirnya juga pas. Kalau memang ada diskusi, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Jadi intinya akhlak itu perilaku yang baik, yang disengaja dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Amal soleh itu juga sama, perilaku yang baik, yang disengaja dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Ada definisi yang lebih sederhana sebetulnya ya. Akhlak itu perilaku spontan. Ya. Perilaku spontan, otomatis. Itu akhlak seseorang itu adalah perilaku secara spontan. Contohnya begini, ketika seseorang melihat yang menakjubkan, spontan dari mulutnya itu keluar, meluncur. Subhanallah, Maha Suci Allah, begitu kan? Itu yang meluncur dari mukanya. Subhanallah. Bukan keluar buset. Nah, itu ucapan buset itu akhlak. Karena apa? Perilaku spontan. Atau yang kejedot atau ya musibah kan itu. Kalau orang yang berakhlak mulia spontan, otomatis perilakunya itu. Kejedot langsung keluar ucapannya itu astagfirullahaladzim. Bukan anjir gitu ya. Atau anjing. Ada juga kan yang sedikit-sedikit anjing. Nah, itu mencerminkan akhlak seseorang. Ucapan-ucapan yang tidak baik itu mencerminkan itu sebuah akhlak seseorang. Makanya akhlak itu ada mahmudah, ada sayyi'ah atau madmumah. Akhlak baik, akhlak tidak baik. Nah, kalau didefinisikan atau definisi yang terakhir ini adalah akhlak itu adalah perilaku spontan seseorang. Itu otomatis begitulah. Jebret langsung dia keluar. Nah itu. Nah kalau orang yang dibina perilakunya dengan ilmu yang benar, ilmu agama yang benar, kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka yang keluar itu tidak ucapan-ucapan yang sia-sia. Yang keluar itu ucapan yang santun. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu.
Baik, saya kira itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas materinya, Pak. Ya, teman-teman silahkan yang mau bertanya, silahkan gunakan panel acungkan tangannya. Atau silahkan langsung open mic-nya ya, yang mau bertanya. Kang mau bertanya. Aturannya silahkan sebutkan nama, NIM, dan jurusan. Ya, silahkan siapa? Saya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiseka Putri dari Kimia D. Pak mau bertanya mengenai bagaimana kan ketika kita melakukan suatu amal soleh kepada teman dan lain sebagainya, tetapi seakan-akan teman kita itu seperti memanfaatkan dan juga nanti kesannya itu seperti menimbulkan hal-hal yang kesal gitu. Nah, untuk itu bagaimana solusinya agar kita tetap beristiqomah dan tetap berperilaku baik. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Teh Adistis ya, Adisti. Ditampung dulu atau satu-satu? Oke. Ditampung dulu ya. Ditampung dulu 3 pertanyaan aja ya. Silakan teman-teman yang lain, ada yang bertanya. Itu dari jurusan kimia. Silakan jurusan yang lain. Oke, silakan. Siapa nama dan NIM-nya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agrisa Alia Faiza. NIM saya 200. Iya, bagaimana? Namanya siapa? Nama saya Agrisa Alia Faiza, Pak. Agrisa. Iya. Jurusan? NIM saya, ya, NIM saya 2006519. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jurusan Bahasa Indonesia. Oke, silahkan pertanyaannya. Iya. Saya izin bertanya, Pak, mengenai akhlak sebagai indikator kesalehan. Kita kan sebagai manusia tidak luput dari sebuah kesalahan ya. Dan untuk melakukan sebuah amalan kesalehan itu terkadang untuk bisa beristiqomah itu sangat sulit dilakukan. Nah, terkadang kita juga melakukan sebuah kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Nah, apakah ada hal yang bisa kita lakukan jika kita ingin memperbaiki kesalahan kita? Atau misalkan contohnya seperti sholat, taubat, atau hal-hal yang lainnya gitu, Pak. Seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya Agrisa ya, dari Bahasa Sastra Indonesia. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya dari siapa? Dari jurusan lain siapa? Sudah dari EPBS ya, dan EPMIPA. Ada fakultas lain? Atau mungkin jurusan lain, silakan. Dari PJKR, siapa ada? Yang mau bertanya? Ya. Ya, kalau belum ada mungkin sambil dua dulu ya, Pak. Ya, sambil menunggu yang lain. menunggu ya, Pak. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Adis ya dari kimia. Dari jurusan pendidikan kimia ya. Ya. Kimia, Pak, kimia murni. Oh, kimia murni ya. Iya. Kimia murni. Baik. Jadi untuk berbuat amal soleh atau kebaikan itu tantangannya banyak. Ini sekaligus juga ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua.
Jadi ujiannya banyak. Umpamanya seperti yang Adis tadi sampaikan, kita berbuat kebajikan, berbuat amal soleh, menolong temannya, katakanlah. Tapi si teman itu memanfaatkan kebaikan kita. Yang dimaksud memanfaatkan di sini yang membuat kita kecewa kan gitu ya. Ya. Dia memanfaatkan kita dan kita kecewa. Ini bagaimana solusinya? Ya, seperti saya katakan tadi, kalau kita sudah menyatakan berbuat kebajikan, bersodako atau perilaku apa saja, itu bagaikan kita buang air, sudah lupakan saja. Mau memanfaatkan asal kitanya jangan mau diperdaya orang. Kalau kita sadar, udah aja ikhlaskan aja. Tapi objek amal soleh kita kalau sedekah itu pindahkan dan ke dia lagi. Kalau dia memanfaatkan itu, gitu kan. Tapi kalau memanfaatkannya untuk kebaikan, mengembangkan lagi perbuatan amal soleh kita, kenapa tidak? Biarin aja, bagus aja dimanfaatkan, kan begitu. Tapi kalau memanfaatkan dalam pengertian negatif, dikasih, katakanlah yang gampang, dikasih uang, karena kita kan dia kelihatannya kekurangan atau perlu makan segala macam, ya dia terima, malah dia memanfaatkan kebaikan kita itu untuk mencari, ya sehingga membebani kita gitu ya, membebani kita bahkan cenderung membuat kita juga kecewa dengan perilaku yang kurang terpuji terhadap diri kita umpamanya. Nah, itu tinggalkan saja orang itu, tapi tetap kita jangan berhenti berbuat amal soleh. Nah, kalau kita terus mengaitkan dengan orang itu berarti keikhlasan kita pun apa yang kita lakukan bukan karena Allah, gitu kan? Gitu. Jadi intinya perbuatan atau perilaku yang sengaja kita buat dengan tujuan semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah tadi. Sudah kita berbuat kebajikan, apapun orang itu membalasnya, itu sudah saja lewat. Semakin tinggi keikhlasan kita, semakin keras ujiannya. Itu jangan salah itu. Dalam kehidupan kita ini kadang kita berbuat baik kepada seseorang, barangnya mah diterima, tapi kok malah nyaci maki. Ada itu yang kayak begitu. Itu orang yang tidak tahu diri itu. Memang orang yang tidak tahu diri. Dan biasanya orang kayak gitu enggan orang lain juga berbuat baik kepada orang macam itu. Nah, kita itu ya yang namanya sodako itu yang menerima dan yang memberi itu sama-sama dapat pahala loh. Jangan salah itu. Bukan hanya yang memberi saja mendapat pahala itu. Yang menerima pun dapat pahala. Ya. Pahalanya apa? Dia menerima dengan baik. Dia mendoakan orang yang ini, kan pahala juga. Mendoakan kebaikan orang kepada kita. Bukannya sudah dikasih di depan kayak baik-baik tapi diomelin, si anu pelit, masa orang kaya yang ngasihnya cuma segini. Oh, nah itu orang tidak tahu diri, orang kayak gitu. Ya. Makanya Tuhan kepada orang yang punya mental seperti itu, Tuhan tidak memberikan jalan keluar. Terus aja jadi orang miskin. Gitu ya. Itu banyak itu kejadian itu. Orang yang selalu menengadahkan tangan dan ketika mendapatkan rezeki dia tidak bersyukur kepada Allah dan kepada orang yang memberinya itu, maka dia itu terus aja miskin. Tidak ada jalan keluar gitu. Hidupnya itu gitu aja muter dalam kemiskinan dan kedukaan. Nah, makanya disitulah ditantang yang disebut keikhlasan. Semakin tinggi keikhlasan kita, semakin deras ujiannya. Masa kan kalau ada orang yang kita bantu,
Lantas kok dibantu malah ya mencelakakan lah katakanlah ke kita, mengejek kita, dan macam-macam. Dan kita tahu, kan itu tantangan, pasti kita marah-marahnya habis-habisan kan. Kamu tidak tahu diri, pasti. Akhirnya keikhlasan kita runtuh, amal soleh kita pun jadi runtuh juga. Nah itu makanya ya keikhlas itu. Sebab itu ketika ditanya Rasulullah itu, ya Rasulullah, apa sesungguhnya iman itu sih? Hakikat iman itu apa? Jawabannya pendek, ikhlas katanya. Ikhlas beramal. Ikhlas itu bukan orang lain yang menilai, kita sendiri. Sejauh mana getaran hati kita, apakah ingin dipuji, itu orang lain tidak ada yang tahu sesungguhnya. Hanya kita yang tahu. Begitu ya, Adis ya. Jadi Anda tidak usah kecil hati, itu ujian keikhlasan. Tetap berbuat amal soleh. Kalaupun tantangannya seperti itu. Mau memanfaatkan atau mau apa saja orang setelah kita bantu, itu urusan dia. Yang jelas kita jangan terperdaya oleh manusia seperti itu. Dan itu juga kita tidak boleh dekat-dekat katanya dengan orang yang kayak begitu. Karena ada juga kaitannya dengan pergaulan. Bisa jadi kita terpengaruh negatif oleh orang macam gitu. Jangan berteman dengan orang gitu. Kasih seperlunya saja kan gitu. Jangan berteman. Dan orang itu janji Allah tidak akan bisa beranjak daripada kesulitannya orang kayak. Terus aja hidupnya itu dalam kesulitan. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita menerima bantuan dari orang siapapun, maka kita harus bersyukur kepada Allah dan kembali berbuat baik kepada orang itu sekemampuan kita. Apa perbuatan baik? Bukan harus memberi lagi. Dengan ucapan yang santun terima kasih dan doa yang tulus, semoga kamu mendapatkan rezeki lebih banyak. Semoga kamu sehat selalu, keluargamu sehat selalu. Wah, macam-macam itu doa itu. Itu senang kan kita memberi orang yang kayak begitu. Dan ingat bahwa sedekah itu adalah menjauhkan kita dari bala. Bala itu penyakit ataupun musibah. Dan orang yang bersedekah itu tidak ada yang tambah miskin. Orang yang rajin sedekah itu bahkan rezekinya itu tambah banyak. Kan itu di luar nalar kita kok. Kenapa sih orang dikeluarkan uang kok malah datangnya tambah banyak? Nah, itu ukuran keikhlasan seseorang. Makanya jangan pernah berhenti beramal, jangan pernah berhenti bersedekah, jangan pernah berhenti membantu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu selalu bermanfaat bagi orang lain. Orang yang kekurangan pun bukan tidak punya peluang untuk berbuat baik, mendapatkan amal soleh. Seperti saya bilang tadi, orang yang menerima pun dia beribadah. Karena hakikatnya ada orang kaya, tidak akan ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Disebut kaya itu karena ada orang miskin. Kalau semuanya kaya, nanti di akhir zaman di menjelang menjelang kiamat katanya, itu nggak ada orang yang mau menerima sedekah. Kami juga punya, semuanya makmur. Ya itu. Jadi semuanya mendapatkan peluang untuk berbuat baik, beramal soleh. Beramal soleh itu bukan hanya dengan harta saja, dengan perilaku pun. Sedekah kan itu senyum saja sedekah, membuat bahagia orang lain itu sedekah. Oke, kayak gitu ya. Jadi Anda harus tetap istiqomah berbuat kebajikan walaupun ada gangguan dari sana sini. Tidak usah dihiraukan saja orang yang ganggu itu. Yang kedua, agrisa. Ya, agrisa. Agrisa, ya, ini kaitan juga dengan yang tadi. Memang ketika kita berbuat baik, lantas dibalas dengan kejelekan, itu marah kita kan. Nah, kemudian di satu sisi kita berbuat baik, di sisi lain kita juga berbuat dosa. Itu bagaimana? Nah,
untuk berbuat baik itu porsinya beda sendiri gitu ya. Perbuatan baik, sodako dan sebagainya. Kemudian perbuatan dosa kita, umpamanya agak telat-telat itu, dosa itu kan kalau dosa kepada Allah gampang, ya. Dosa kepada Allah gampang, tinggal bertobat dengan mengucapkan istighfar, perbanyak istighfar dan menyesali tidak berbuat itu lagi. Selesai itu taubatan nasuh. Jadi dalam Riyadhus Shalihin itu dijelaskan ada dua cara taubat itu. Taubat kepada Allah, taubat kepada sesama manusia. Kalau taubat kepada Allah, hakullah, Allah itu punya hak disembah, diibadahi dan lain-lain, maka kalau kita bersalah tidak melakukan kebaikan perintah Allah itu, sikap kita kepada Allah, umpamanya sholat dan lain-lain gitu ya, sholatnya agak lelet dan seterusnya, maka segera kita memohon ampun kepada Allah. Tapi kalau hakul adami, dosa kepada Allah tetapi lewat dosa kepada sesama manusia, nah itu yang agak sulit ya, bertobatnya itu. Apa sulitnya? Kita harus klarifikasi, clearkan dulu dengan orang yang bersangkutan. Minta maaf dulu kepada orang yang bersangkutan. Ya. Kalau orang yang bersangkutan tidak memaafkan, kata Allah, kami tidak mau memaafkan. Kata. Kalau belum clear dulu dengan yang bersangkutan. Di sini bebannya berat. Minta maaf itu susah bagi orang-orang yang besar kepala, keras kepala gitu. Tinggal minta maaf saja, mohon maaf ya, saya keliru tadi gini. Makanya inilah indikator orang yang bertakwa tadi dalam perspektif akhlak yang saya sebutkan tadi. Wasari ulama maghfiratin min rabbikum jannatin adwas samawati wal ardu lil muttaqin. Jadi orang takwa itu gimana? Alladzina yunfikuna fisyarra wad dharra, orang yang senantiasa berinfak baik bagi sedang lapang ataupun sedang sulit, wal afina aninnas, dan orang yang suka memaafkan kepada orang lain dan juga orang yang mudah meminta maaf. Memaafkan dan minta maaf. Itu orang yang takwa itu dalam perspektif ihsan tadi, akhlak, minta maaf. Apa susahnya? Maaf ya. Dan itu kata maaf itu kan bahasa pergaulan. Kita ini kalah dengan orang bule. Orang Islam itu sudah punya instrumennya, perangkatnya. Tapi kita ini kalah dengan mereka yang tidak berpegang pada ajaran agama Islam. Coba orang bule itu ketemu itu say hello itu, halo, padahal wawuh gente. Kita ada instrumennya, assalamualaikum. Berat mengucapkan salam itu. Padahal tahu kita bahwa dia itu orang Islam. Yang lucunya kalau masuk klipnya itu penuh. Tidak pada kenal antara satu prodi dengan prodi lain. Ngabaretem we disada gitu ya. Begitu masuk ada yang naik di lantai 2, sugan assalamualaikum, selamat pagi atau apa, hare-hare we. Naik lantai 3, aya nu masuk deui hare-hare kene. Kan tradisi yang jelek menurut saya itu. Kayak kehidupan kepergaulan kita aja keseharian. Kalau orang bule, halo, good morning, ya, selamat pagi, itu bahasa pergaulan. Makanya bahasa pergaulan di dalam Islam itu kan, yang pertama tegur sapa, kumaha damang, assalamualaikum, daramang sadayana. Itu coba aneh mungkin ya kalau di lift begitu. Anda coba ya. Saya ingin ngasih ini tip. Ketika Anda masuk lift, assalamualaikum, kumaha daramang, sanggup nggak Anda mengucapkan itu? Sanggup, Pak. Ini, nah sanggup. Bismillah mulai kalau bisa ya. Ya yang saya lihat masing-masing aja di kampus gitu. Kehidupan di kampus aja dulu.
Sebentar lagi kita bisa bergaul lagi di darat ya. Amin. Itu. Assalamualaikum. Kumada Ramang, segitu aja ketika masuk lift itu. Yo, bismillah. Ayo kita sama-sama ada gerakan moral ini. Gerakan moral, gerakan ihsan, gerakan akhlak ya. Nah, kemudian mengatip payun kalau umpamanya Anda duluan. Assalamualaikum. Doa loh itu. Kemudian maaf ya, umpamanya ada sedikit yang agak maaf ya, ini agak umpamanya kan suka adalah error dikit ya, naik lift naik turun itu. Mohon maaf ya, gitu ya. Apa namanya, bisa anu kabaduk atau gimana ya. Terima kasih, mangga hatur nuhun sadayana. Dalam mun ditutup pati dalam bisa buka kan gitu. Hatur nuhun, mangga wilujeng Jepang deui. Assalamualaikum. Aduh, indah sekaya kampus kita ini. Kalau seandainya semuanya sudah sepakat untuk melakukan itu. Ya. Oke ya. Jadi bertobat itu tadi tetap Anda istiqomah. Kalau tobat itu tobat sesama manusia, tobat kepada Allah itu gampang dengan sholat gitu, sholat tobat dan menyesali tidak membuat lagi. Tapi ketika bersalah dengan sesama manusia, tobatnya itu tidak diterima oleh Allah sebelum kamu menyelesaikan dengan yang bersangkutan. Makanya di situ jadilah orang yang menyenangkan bagi orang lain dengan akhlak kita sendiri. Yaitu tegur sapa tadi ya. Kan ada 5 katanya ya dalam kunci pergaulan itu. Pertama, tegur sapa, say hello. Halo, assalamualaikum, kayak gitu ya. Kedua, ucapan minta tolong. Walaupun sebetulnya itu tidak seberapa ini. Ada seorang pimpinan kepada anak buahnya, sini tolong ya. Bisa kan bahasa bos mau, coba ambil itu. Nah, tapi dengan bahasa, coba minta tolong ya, itu ambilkan. Coba bikinkan minum saya ya, minta tolong ya. Nah, padahal tugas dia. Ya itu kan. Kemudian ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ya. Kemudian mohon maaf. Nah, minta mohon maaf itu. Maaf ya, saya telat, maaf ya. Saya tadi ya apa saja walaupun hanya kecil dan mungkin saja orang yang dimintai maafnya juga tidak sadar bahwa itu kesalahan kita sedikit. Nah, itu kunci pergaulan. Insya Allah kita akan disenangi oleh teman-teman dan disenangi orang-orang lain. Dan inilah perilaku akhlakul karimah atau amal soleh. Jadi hadisnya jelas ya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling bermanfaat, orang yang menyenangkan bagi orang lain. Oke, 2 pertanyaan tadi sudah jelas kan ya. Sudah panjang saya jelaskan. Silakan, masih ada yang lagi bertanya, masih ada waktunya. Halo? Masih ada waktunya? Iya, Pak. Masih ada yang bertanya atau masih ada waktunya? Silakan. Oke. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Dari Saya mau bertanya. DKR ada? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Sebelumnya, mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena jaringannya tidak mendukung. Nama saya Caira Eglesa dari jurusan Biologi NIM 2004280. Saya izin bertanya, bagaimana kita mengetahui apakah niat kita dalam melakukan suatu ibadah itu sudah karena Allah atau karena kita ada keinginan yang lain, Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih. Sar. Oke. Caira ya? Iya. Ya, silakan. Perkenalkan. Deriva, ada Deriva? Siapa ini?
Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferry Kurniawan Ada yang pakai chat itunya dari tanyanya. PJKR. Ya, silakan. Saya ingin minta saran atau pendapatnya, Pak. Bagaimana sikap atau perilaku kita terhadap saudara semuslim kita atau kerabat sahabat kita yang dimana mereka itu berbeda pandangan atau berbeda mazhab ataupun manhaj gitu, Pak. Karena saya punya teman gitu, Pak, kadang apa yang saya lakukan gitu yang menurut perbuatan amal soleh menurut dia salah gitu, Pak, bid'ah gitu. Contohnya dalam seperti tahlilan gitu, Pak. Menurut pandangan saya itu kan perbuatan amalan soleh gitu kan, Pak. Karena di dalamnya itu enggak jauh dari membaca Al-Quran dan sholawat gitu. Sedangkan menurut beliau itu bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu pandangan atau perilaku kita dengan saudara semuslim seperti tersebut. Iya. Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Bapak, saya izin bertanya. Ya. Azmah Nurul Rahmani NIM 2003. Dari Pak. Ini dari Pak. Ya. Iya, Kang. Azmah. Iya, Bapak, saya ingin bertanya. Dari Pak dulu untuk bertanya. Siapa? Oh, Azmah dulu. Boleh, silakan. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita menghadapi saudara atau teman kita yang seperti mengidap bipolar atau penyakit mental gitu, Pak. Karena kan emosinya kan tidak stabil, sedangkan kita sendiri kan juga hanya manusia. Susah juga kalau misalnya tiba-tiba menghadapi orang yang tiba-tiba berubah emosinya secara waktu yang singkat. Itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya dari Pak Siti Mutia dari Prodi PJKR. Izin bertanya, apabila kita berbuat baik tetapi dimanfaatkan, bahkan sampai kita banyak diatur-atur oleh orang tersebut, bahkan diatur-atur yang secara berlebihan. Tapi di situ kita merasa risih, tapi nggak enak untuk menolak bantuan ataupun menolak saat diatur-atur tersebut. Terlebih jika yang melakukannya adalah orang yang lebih tua dari kita. Nah, bagaimana solusinya yang harus dilakukan apabila sedang mengalami hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Banyak ya, pertanyaannya banyak. Baik, saya jawab ini mudah-mudahan disingkat-singkat saja ini. Karena banyak pertanyaannya. Pertama dari Sairan ya. Bagaimana mengetahui tingkat keikhlasan kita dalam berbuat amal soleh tadi. Jadi kan ini mah tidak bisa dibohongi ya. Tidak bisa dibohongi getaran hati kita. Ikhlas tidak itu kan urusan individu ya. Orang lain itu hanya mengetahui indikasinya saja. Ketika orang memuji-muji kita, kita lantas aduh maaf ya saya ada. Nah itu ukuran ya. Lantas kita menutup pembicaraan tentang pujian-pujian terhadap diri kita. Itu juga salah satu bentuk mengetahui kalau kita tetap berdiam di situ bahkan terus mengangkat kebaikan lainnya. Nah itu berarti kan keikhlasan kita terganggu begitu ya. Nah cara mengetahuinya itu sederhana itu. Kembali ke getaran kita, hati kita. Sebab untuk melihat keikhlasan seseorang itu tidak bisa dilihat oleh orang lain prinsipnya. Ya. Tidak bisa. Orang lain hanya bisa melihat indikasinya orang itu ikhlas atau tidak, bagaimana perilaku dia,
kecuali melihat bagaimana dari mimik dia, dari perilaku spontan dia, begitu kan? Itulah melihat keikhlasan seseorang itu. Jadi tidak bisa diketahui oleh orang lain. Orang lain itu hanya melihat indikasinya saja. Yang kedua, umpamanya tambahan ini. Kalau seandainya kita masih menggerundel gitu ya, masih kesel, terus aja kesel, itu juga mengganggu keikhlasan kita. Sudah berbuat sesuatu kebaikan, terus menurut kita tidak pas dengan apa yang kita mau gitu. Terus aja kesel. Nah itu terganggu keikhlasan kita. Itu bisa diketahui dari situ. Oh, kalau begitu saya itu tidak ikhlas karena menyimpan dendam, menyimpan kesal karena kebaikan kita, begitu. Itu ya. Itu caranya. Kemudian bagaimana ini dari PJKR tadi ya, menyikapi orang yang berbeda paham, padahal menurut kita itu amal soleh, menurut orang lain itu bid'ah malah. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Nah, orang yang mudah menyalahkan orang itu, sebetulnya kan kita juga harus paham bahwa orang itu memang belum tahu banyak tentang Islam. Islam itu tidak mudah menyalahkan orang, karena orang melakukan sesuatu juga berdasarkan alasan-alasan yang mungkin saja kita tidak tahu alasan itu, gitu ya. Kemudian umpamanya ada tahlilan, ada mauludan, ada rajaban, dengan menghantam habis-habisan, padahal itu perbuatan itu menurut kita baik, ngumpul orang. Nah, di situ menghadapinya harus dengan ilmu. Ya, ilmu itu gimana? Buka. Kenapa diharamkan? Apa? Mana dasarnya? Bagaimana awal kegiatan kayak begini adanya? Baca enggak? Terus, nah nantinya akan terbuka pikiran dia. Kalaupun memang tidak sepaham, tidak perlu menyalahkan orang. Apakah ini prinsipil dalam ajaran Islam? Ujungnya kan budaya itu yang berbeda. Kalau budayanya yang berbeda, saya kira itu persoalan bukan akidah, bukan syariah, karena pendekatan itu. Seperti Maulid Nabi, memang tidak ada contoh Nabi merayakan kelahiran. Bid'ah itu. Bid'ah. Kenapa? Karena batasan bid'ah itu yang mereka yakini seperti itu, kullu bid'ah dolalah. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah. Gitu. Apa yang tidak dilakukan, diucapkan, dilakukan, dibiarkan oleh Nabi itu bid'ah. Kalau bid'ah dolalah, yang dolalah masuk neraka. Jadi perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi itu kita lakukan bid'ah, kita orang bid'ah, ahlu bid'ah, bid'ah itu masuk neraka. Pertanyaan sederhana, apakah Anda menggunakan pakaian seperti Nabi? Tidak. Jangan-jangan apa yang dipakai Anda itu juga bid'ah. Bid'ah itu dolalah itu masuk neraka. Ganti baju kamu. Gitu. Apakah kamu pergi ke sana-sini pakai onta atau pakai kuda? Seperti Nabi, tidak pakai motor, pakai mobil, pakai bis. Bid'ah kamu itu. Kalau batasan bid'ahnya itu. Apakah ini, dan banyak-banyak. Jadi hidup kita ini bid'ah semua. Kenapa? Karena tidak persis melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak pakai senok makan, kita pakai senok. Nabi pakai jubah, karena memang daerahnya begitu. Kita tidak, bid'ah lagi. Kita pakai kopiah, Nabi tidak pernah pakai kopiah kayak begini. Pakai jas, tidak pernah Nabi pakai jas. Semuanya bid'ah. Nah itu ya. Jadi ajak dialog orang kayak begitu. Karena biasanya orang yang kayak begitu kurang pemahamannya tentang Islamnya. Melihat Islam itu hitam putih, tapi yang hitam juga masih ngeremeng-remeng bagi dia, yang putihnya pun tidak jelas juga. Karena pemahaman keagamaannya yang itu ya saudara siapa dari PJKR itu.
Kita tetap berbuat baik kepada dia dan ajak berpikir, ajak berdialog, ajak membaca, ajak belajar lagi tentang pendekatan-pendekatan dakwah. Kejadian Maulid Nabi, nah sekarang bulan Maulidnya. Maulid Nabi itu tidak ada di zaman Nabi, zaman sahabat juga tidak ada, tapi zaman para tabi'in di sini yang diawali oleh Sultan Saladin, ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Latar belakangnya karena masyarakat Muslim sepertinya sudah kurang mencintai Nabi, sepertinya semangat mencintai, ya kayak sekarang kita di Indonesia sekarang ini, sepertinya melupakan sejarah kebaikan orang-orang pendahulu. Kalau di Indonesia kan politis, orang yang tidak berjasa diagung-agungkan, sementara orang-orang jasa kemerdekaan ini cenderung dihilang-hilangkan oleh tim Jokowi sekarang ini. Ya bikinlah tim yang sepertinya, ya itulah politik begitu ya, kejahatan politik. Padahal apa peran mereka itu tidak jelas begitu. Yang namanya para ulama, malah dipersekusi ulama. Padahal mereka itu yang berjasa, ya, merebut kemerdekaan. Tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada ulama, tidak ada santri di Indonesia ini. Menyatukan kerajaan-kerajaan Islam. Mataram itu kerajaan Islam, sekarang sudah dikaburkan gitu ya. Dulu pelajaran sejarah kita kan, kalau saya belajar itu Mataram itu kerajaan Islam semua ya, sampai ke Maluku itu, Muluk itu kan. Nah, itu sekarang dihilang-hilangkan sepertinya. Nah, itu zaman seperti itu maka muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ngapain? Mengingatkan kembali, mari kita kenang sejarah Rasul Muhammad. Akhirnya adalah ada acara, ya, ada acara seperti itu, ya, ada Maulid Nabi itu untuk mengenang kebaikan Nabi, ya, yang cenderung akan dihilangkan, begitu, akan hilang. Nah, seperti tadi saya singgung, di Indonesia ini sejarah sudah dikaburkan gitu, mulai dikaburkan. Ya, itu coba masa mau menyetel sejarah G30S pengkhianatan PKI saja dipersoalkan. Karena penguasanya mungkin sudah penuh dengan mereka itu, dengan PKI kayaknya begitu, saya persoalannya. Jadi padahal itu jelas-jelas pengkhianat bangsa itu, NKRI kok diputar-balikan karena mereka kekuasa. Ini kan mahasiswa tidak bisa berdiam diri gitu ya. Anak cucu kita ini seolah-olah hilang peran para pejuang itu. Malah peran pecundang, munafik yang muncul. Coba dari dulu rebutan itu kan, komunitas Cina itu kan mereka mencari untung saja begitu. Rakyat Muslim numpang ke Belanda itu, para Demang dulu itu kan orang-orang yang ya tidak semuanya Demang, semuanya Raden pecundang sebetulnya, tetapi kebanyakannya kan begitu, mutak-matik. Dan sejarah sengaja dikaburkan untuk menghilangkan jasa-jasa leluhur kita. Ya itu kalau dikaitkan dengan Muludan tadi harus baca sejarahnya gitu. Kenapa latar belakang Muludan itu? Sudah banyak orang ke Nabi saja mau dikaburkan sejarah Nabi aja. Apalagi kayak para pejuang di Indonesia ini dengan pemerintahan yang sekarang ini yang baru ya, muncul lagi kejahatan sejarah politik sekarang ini dahsyat sekali, sudah masuk ke wilayah-wilayah yang kecil-kecil gitu kejahatannya sekarang itu. Ya, baik, Ajimah, bagaimana cara menghilang penyakit mental emosional? Saya kira itu kalau betul-betul dia punya penyakit, ya kitanya harus nyadar, jangan deket-deket dan jangan mengumbar informasi dengan orang yang ya takut kena dampaknya kita, ya. Berpikirlah rasional kita ini, jangan
mudah menyalahkan sebelum ada faktanya, gitu ya. Nah, itu orang yang Anda maksud orang yang punya penyakit mental, temperamenter gitu ya. Kan temperamenter itu kan ada yang punya alasan. Kalau yang punya alasan, dia marah, dia mengungkap sesuatu, logis. Tapi kalau ujuk-ujuk marah, kesinggung dikit marah, nah itu mah harus dijauhi. Itu orang itu sedang punya penyakit, kan begitu ya, atau dia ada penyakit. Kalau diajak dialog sudah tidak nyambung, malah marah dan marah ketika diberi masukan, nah itu hati-hati, jangan dekat-dekat, nanti kita terkena imbasnya. Pertanyaan berikutnya dari Pak PJK, perbuatan baik diatur-atur oleh orang lain. Tidak enak kalau melawan. Saya kira hidup kita ini harus punya prinsip. Ya. Kalau yang ngatur-ngatur itu kita rasakan baik, kita saja merasa diatur, padahal yang mengatur itu maksudnya baik, mengarahkan kita, ya. Makanya di sini perlu ada yang membimbing. Tapi kalau seandainya mengarahkannya kita rasakan kok statusnya dia mengarahkan itu apa? Mengarahkan kemana? Apakah hanya untuk kepentingan dirinya? Mengarahkan kita dan kita dimanfaatkan oleh dirinya? Nah, itu tidak boleh ya. Karena begini, saudara ya, kalau menggunakan teori Al-Ghazali, manusia itu ada 4 kelompok, katanya ada 4 kelompok manusia. Kelompok pertama orang yang tahu bahwa dirinya tahu, sehingga pengetahuannya diberikan kepada lain. Itu namanya guru. Dia tahu dan berikanlah pengetahuannya kepada muridnya. Murid. Ada orang yang dia tahu bahwa saya itu belum tahu. Nah, kata Al-Ghazali, itu murid namanya. Belajar ke gurunya. Gitu kan? Jadi orang yang tahu bahwa dirinya tahu, guru. Orang yang tahu dirinya tidak tahu, itu murid. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak tahu. Ya, orang tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Tidak tahu bahwa dirinya tahu. Ingatkanlah orang itu, sering ditipu, sering diarahkan, nggak keru-keruan, dimanfaatkan oleh orang lain. Kehebatan, kompetensinya, kecanggihan atau ya kemampuannya itu dimanfaatkan oleh orang lain. Dibayar tidak, diperas tenaganya, pikirannya, tapi uang bayarannya diambil sama orang lain, katakanlah mudahnya begitu. Itu dimanfaatkan oleh orang lain. Orang semacam itu lalai. Ingatkan segera, kamu itu hebat, kamu itu ini. Jangan sampai kamu mau diperalat oleh orang lain. Kayak demo bayaran itu, kan dikasih 100.000, 50.000, menghadang mahasiswa, begitu, ujuk-ujuk pada mahasiswa punya niatan baik dengan etika, demo sana-sini, dia masuk jadi penghadang atau provokator, membuat citra, termasuk polisi yang di video rame ya, menyamar jadi mahasiswa, digebukin sama polisi lagi, para mahasiswa ketawa-ketawa aja, makan lo itu pada teman kamu. Jadi gitu kan, itu rame-rame di video kayak begitu. Itu kan sudah jadi kebohongan itu akan terungkap begitu kan. Nah, itu orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu, diperalat oleh orang, begitu kan? Nah, kemudian ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, ini paling bahaya ini orang kayak gini. Tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sok tahu, akhirnya merusak dunia. Itu kayak orang-orang kayak begini. Dirinya tidak tahu bahwa dirinya itu goblok, pura-pura jadi orang hebat. Akhirnya bikin ngatur-ngatur orang, gak keru-karuan, akhirnya dia dolim, dia dolun, sesat, dianya sesat dan menyesatkan banyak orang. Nah, inilah manusia kayak begini yang merusak dunia ini. Gitu. Kita jangan jadi orang yang mau diperalat,
Dan juga jangan mau memperalat orang, gitu kan? Biasa-biasa saja, logis, profesional katanya. Dan tentu jangan sok tahu, akhirnya ngatur-ngatur orang, padahal kita juga sendiri tidak tahu. Nah, itulah yang akan mempercepat hancurnya muka bumi dunia ini. Karena terlalu banyak orang yang tidak tahu bahwa dirinya goblok, ngatur-ngatur orang, sok pinter, segala macam, termasuk ngatur negara ini. Kok orang goblok ngatur, umpamanya gitu, akhirnya sok tahu, hancurlah bangsa ini, hancurlah dunia ini. Ya, dalam konteks apapun, begitu ya. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali, 4 orang ini tidak lepas manusia di muka bumi ini. 4 orang ini. Orang tahu, dirinya tahu, memberitahu kepada orang lain. Guru namanya. Orang tahu, dirinya tidak tahu, belajar orang itu kepada guru, maka murid namanya. Orang yang tidak tahu, dirinya tahu, itu orang lalai, segera ingatkan. Nah, yang paling bahaya yang keempat, orang tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu, sok tahu, ngatur orang, dan sebagainya. Inilah yang akan membuat kehancuran muka bumi ini. Saya kira itu ya. Saya kira ini waktunya sudah habis, dan saya mohon pamit, mohon izin. Ya, Pak, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, dan belajar terus agama itu, dan juga bismillah kita lakukan kecil apapun apa yang kita tahu tentang kebaikannya kita dari agama. Saya ingatkan kembali tadi, kita bikin gerakan moral di kampus ini dengan 5 hal tadi. Salam, assalamualaikum, tegur sapa, begitu ya. Perbanyak minta maaf, minta tolong, kemudian ya dengan bahasa-bahasa santun, itu akan mengikat kekeluargaan kita di kampus ini dengan jurusan apapun. Itu di LIP itu tadi, assalamualaikum, kumada rameng, begitu ya. Hatur nuhun, wilujeng tepang deui. Padahal cuma ketemu sekali itu. Katanya ini jurusan apa ini anak? Pas di situnya ada dosennya, pasti akan ada di catatan khusus. Ya, baik, sampai dijumpa insya Allah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon pamit saya ya, keluar. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bapak atas pematerian dan sesi tanya jawabnya. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir kita telah lewati. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, silahkan teman-teman isi presensi terlebih dahulu ya. Ya, linknya silahkan di copy, dibagikan di grup saja, karena mungkin nanti akan ditutup roomnya ya. Silakan dikasih waktu 2 menit untuk ini nih. Silakan presensinya ya. Akang resume-nya bisa pakai Word juga kan? Bebas. Dicoba. Nanti uploadnya dicoba. Bisa kayaknya. Oh, oke. Itu resume-nya di Word? Iya, di Word. Oh iya, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum. Nah, teman-teman ada yang